Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah perpajakan kelas A semester 5 program studi ekonomi syariah UIN Raden Intan Lampung dengan dosen pengampu Ibu Maya Melia MPD. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi terkait pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 26. Sebelumnya, izin memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu Abibur Rahman J, Antika Sugiyarti, Desi Widya Larasati, Dwi Bella Pratiwi, Ersa Silvia, dan Fajar Dewi Selawati. Bagaimana penjelasan terkait PPh pasal 25 dan 26? Langsung saja simak video selengkapnya. Pengertian PPh pasal 25. Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Pasal 25 adalah pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh dan dibayarkan langsung oleh wajib pajak secara angsuran. PPh 25 adalah angsuran yang diperkirakan akan terutang dari wajib pajak pada akhir tahun. Besarnya angsuran PPh pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Tarif PPh pasal 25. Terdapat dua jenis pembayaran angsuran pajak penghasilan pasal 25. Untuk wajib pajak orang pribadi, yaitu yang pertama, wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu yang melakukan usaha penjualan barang, baik grosir maupun eceran serta jasa dengan satu atau lebih tempat usaha. PPh 25 bagi OPPT atau orang pribadi pengusaha tertentu, yaitu sama dengan 0,75% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu, yaitu pekerja bebas atau karyawan yang tidak memiliki usaha sendiri. PPh 25 bagi OPSPT atau orang pribadi selain pengusaha tertentu penghasilan kena pajak, yaitu PKP dikali tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh dalam kurung 12 bulan. Tarif PPh 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang PPh adalah sampai 50 juta sama dengan 5%. 50 juta sampai 250 juta terkena 15%. Jika 250 juta sampai 500 juta terkena 25%. Di atas 500 juta yaitu sama dengan 30%. Cara menghitung besarnya PPh pasal 25. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak tahunan pajak. Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 Undang-Undang PPh, serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 Undang-Undang PPh. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikrediturkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang PPh, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam tahun pajak. Hal-hal tertentu untuk perhitungan besarnya angsuran PPh pasal 25. Direktur Jenderal Pajak diberi wewenang untuk menyesuaikan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Apabila pertama, wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Ketiga,
ketiga, SPT tahunan PPh tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Yang keempat, wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Yang kelima, wajib pajak membetulkan sendiri SPT tahunan PPh yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan. Yang keenam, terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Tentang pengertian pajak penghasilan pasal 26. PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan potong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Seperti badan usaha yang melakukan transaksi pembayaran gaji, bunga, dividen, royalti, dan sejenisnya kepada wajib pajak luar negeri diwajibkan untuk membayar PPh pasal 26. Terdapat pengecualian mengenai PPh yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia, yaitu tidak berlaku untuk bukan BUT di Indonesia. Menurut ketentuan PPh pasal 26, tarif umum yang dikenakan adalah 20% dan bisa berubah jika wajib pajak mengikuti tax treaty atau persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Kebijakan tarif PPh pasal 26. Selain pajak atas pendapatan atau omset, wajib pajak luar negeri yang terkena PPh pasal 26 juga terkena kebijakan tarif pajak dari laba bersih. Tarif 20% dari laba bersih dikenakan bagi yang memiliki penghasilan dari yang pertama itu pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, yang kedua premi asuransi atau premi reasuransi yang dibayarkan langsung ataupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Ketentuan tarif 20% PPh pasal 26 mengikuti kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tarif 20% atau final dari laba bersih juga berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak termasuk dalam BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan subjek pajak luar negeri baik orang pribadi atau badan untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Kedua, tarif 20% yang dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak termasuk di dalamnya dalam BUT di Indonesia tidak berlaku bagi wajib pajak yang penghasilannya tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Ketiga, tax treaty atau P3B. P3B merupakan persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian bisa saja berbeda satu sama lain. Tarifnya biasanya bisa untuk mengurangi tingkat dari tarif biasa yang sebesar 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. P3B ini adalah pengenaan pajak lebih dari satu kali oleh dua negara atau lebih atas suatu penghasilan yang sama. Dasar hukum pajak penghasilan pasal 26. Yang pertama ada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE 25 PJ 4/1995 tentang pemotongan pajak penghasilan pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan di luar negeri. Premi asuransi adalah sejumlah biaya yang harus dibayarkan dalam jangka waktu tertentu sebagai kewajiban peserta sebagai tertanggung. Sedangkan premi reasuransi adalah istilah yang digunakan saat satu perusahaan asuransi melindungi dirinya terhadap resiko asuransi dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan asuransi lainnya. Yang kedua ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 PMK 03
2011 tentang perlakuan perpajakan atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi pajak dari suatu bentuk usaha tetap. Ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 624 KMK 04/1994 tentang pemotongan pajak penghasilan Pasal 26 atas penghasilan berupa premi asuransi dan premi reasuransi yang dibayar kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Selanjutnya yakni contoh implementasi dari penerapan PPh pasal 25 dan pasal 26. Contoh dari perhitungan PPh pasal 25, yang pertama, jumlah pajak penghasilan Tuan Purnama yang terutang sesuai dengan SPT tahunan PPh 2018 sebesar 30 juta rupiah. Jumlah kredit pajak Tuan Purnama pada tahun 2018 adalah 21.500.000 rupiah. Dengan rincian, PPh pasal 21 sebesar 8 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 2 juta rupiah, PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah, dan PPh pasal 24 sebesar 12 juta rupiah. Total dari PPh pasal 21, 22, 23, dan 24 ini sebesar 24 juta rupiah. Kurang bayar pasal 29 tahun 2018 adalah 6 juta rupiah. Berapa besarnya angsuran PPh pasal 25 Tuan Purnama untuk tahun 2019? Jawabnya, besarnya angsuran PPh pasal 25 pada tahun 2019 ini adalah PPh yang terutang tahun 2018 sebesar 30 juta rupiah. Dengan pengurangan PPh pasal 21 8 juta rupiah, PPh pasal 22 sebesar 2 juta rupiah, dan PPh pasal 23 sebesar 2 juta rupiah. Total tersebut adalah sebesar 12 juta rupiah. Dasar dari perhitungan PPh pasal 25 tahun 2019 adalah 18 juta rupiah. Ini diperoleh dari 30 juta rupiah dikurang dari 12 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 25 per bulannya ini adalah 18 juta rupiah dibagi 12. Ini 12-nya diperoleh dari 12 bulan dalam 1 tahun. Jadi totalnya adalah 1.500.000 rupiah. Jadi Tuan Dias harus membayar sendiri angsuran PPh pasal 25 setiap bulan pada tahun 2019 mulai masa Maret sebesar 1.500.000 rupiah. Contoh selanjutnya yaitu angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh. Besar angsuran bulanan untuk setiap bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan PPh ini adalah sebesar pajak untuk bulan terakhir dan terakhir dari pajak tahun yang lalu. Contohnya, Tuan Dias menyampaikan SPT tahunan PPh pada tahun 2018 pada Maret 2019. Jadi angsuran PPh pasal 25 pada bulan Desember 2019 ini adalah sebesar 1 juta rupiah. Maka besarnya angsuran PPh pasal 25 untuk bulan Januari dan Februari pada tahun 2020 ini adalah masing-masing sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya contoh perhitungan PPh pasal 26. Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dira Konsul. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2017, Mike memperoleh gaji 5.000 per dolar sebulannya. Kurs yang berlaku adalah 13.500 rupiah. Jawab, perhitungan PPh pasal 26, penghasilan bruto berupa gaji sebulan adalah 5.000 dikali 13.500
hasilnya adalah 67.500.000. Penerapan tarif 20% dikali 67.500.000 rupiah adalah 13.500.000. Jadi PPh pasal 26 atas gaji MEK bulan April 2017 adalah 13.500.000 rupiah. Contoh perhitungan PPh 26 atas pendapatan perusahaan asing. PT AA memiliki penghasilan kena pajak BUT di Indonesia pada tahun 2020 sebesar 20 miliar. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan PT AA ini sebesar 25% kali 20 juta adalah 5 miliar, sehingga penghasilan BUT PT AA setelah kena pajak menjadi sebesar 20 miliar dikurang 5 miliar hasilnya 15 miliar. Maka PPh 26 yang dikenakan pada PT AA adalah tarif PPh pasal 26 adalah 20%, PPh 26 atas perusahaan asing BUT adalah PPh 26 yang terutang 15 miliar dikali 20% hasilnya 3 miliar. Jika penghasilan setelah pajak sebesar 15 miliar ini ditanamkan kembali di Indonesia, maka penghasilan tersebut tidak dipotong pajak.